yang sering terjadi yang saya amati adalah kadang-kadang murid tuh suka malas genjrengnya, jadi gini aja kayak nggak ada effort ya gitu. Nah, selain ini suaranya juga tidak besar secara volume, kedengarannya juga nggak clear, nggak berbobot. Hai teman-teman Nora, welcome back. Kalau misalkan sekarang kamu baru aja memulai belajar gitar dan kamu pengen mengiringi vokal, contohnya pengen mengiringi kamu nyanyi sendiri, main chord sama genjrengan atau strumming. Nah, video ini mungkin cocok buat kamu. Jadi untuk memulai pola strumming atau pola genjrengan, sebenarnya kita cuma butuh dua hal, yaitu strumming ke bawah sama strumming ke atas. Sesimpel itu. Sisanya itu adalah variasi. Jadi kalau kamu dengerin lagu dan kamu dengerin pola genjrengan gitar ya, itu ya cuma kombinasi dari strumming ke bawah sama strumming ke atas doang. Nah, sebelum kita masuk ke variasi, ada baiknya kalau misalkan kamu bisa menguasai atau melatih strumming ke atas dan ke bawah ini dulu. Karena ini sebenarnya ya basisnya itu tadi, sampai kamu nantinya punya variasi-variasi yang lain. Nah, di sini saya mau mengajak kamu melatih strumming ini dulu, jadi ke bawah dan ke atas, sesimpel ini dulu. Ya, kamu bisa mute senarnya seperti ini, strumming ke bawah dan ke atas. Nah, ini tujuannya apa? Supaya kamu dapat feelingnya dulu, dapat feeling pergerakan tangannya. Dan kalau bisa, tangannya itu jangan seluruh lengan ya. Cukup dengan ini aja sebenarnya, motion dari pergelangan tangan. Ya, jadi pergelangan tangan kamu yang gerak muter kayak gini. Ya, jadi nggak perlu heboh kayak gini. Ya, kadang-kadang buat action perlu kayak gini ya. Kalau kamu lihat pemain gitar di band-band gitu, ya kadang-kadang suka ada yang kayak gini ya. Jadi menurut saya tuh nggak perlu sih, dengan kayak gini aja cukup kok suaranya. Alright. Setelah kamu udah terbiasa misalkan dengan bawah atas ini, strumming bawah dan ke atas, kita bisa masukin chord. Contohnya mungkin chordnya simpel dulu aja ya, chord D. Nah, kamu mainin beberapa kali dulu sampai terbiasa dengan movement tangannya ini tadi. Nah, untuk strumming ini sebenarnya bebas, kamu bisa pakai pick atau kalau pakai jari. Saya lebih suka pakai jari karena ya saya udah terbiasa pakai jari, malah pakai pick jadi aneh buat saya. Tapi kalau bisa pakai pick juga ya. Jadi kalau pakai jari, begitu kamu strumming ke atas, itu sebenarnya dia mengenai dari kuku ibu jari ya. Jadi ya, pas ke atas lebih banyak pakai kuku ibu jari, jadi enggak pakai jari yang lain. Nah, waktu turunnya kamu bisa kombinasikan mau pakai 2 jari, 3 jari, atau cuma 1 jari aja, nggak masalah ya. Jadi itu bisa disesuaikan dengan kenyamanan aja, yang penting suaranya clear. Nah, yang sering terjadi adalah ketika baru belajar main chord dan baru belajar strumming, yang sering terjadi yang saya amati adalah kadang-kadang murid tuh suka malas genjrengnya, jadi gini aja kayak nggak ada effort ya gitu. Nah, selain ini suaranya juga tidak besar secara volume, kedengarannya juga nggak clear, nggak berbobot gitu. Jadi usahakan begitu kamu strumming ke bawah, semua senarnya kena, dan juga kamu ada power yang ditaruh di situ. Jadi bukan cuma asal nyentuh senarnya kayak gini ya, cuma dilus-lus kayak gini aja. Ini kan jadi nggak menopang juga nanti kalau misalkan kamu mengiringi orang nyanyi. Jadi terlalu sayu-sayu gitu suaranya. Jadi usahakan ada effort ya. Ya, itu poin yang penting. Nah, poin berikutnya adalah ketika kamu main sudah pakai chord, kamu juga harus perhatikan bass mana yang digunakan dalam chord tersebut. Contohnya, ketika kita main chord C, ya, ini chord C kita nggak bisa genjreng dari senar
senar 6. Karena dia mau not terbawahnya itu C. Itu sedikit teoritis, tapi ketika kamu main C tapi kamu masukin juga senar 6 nya, suaranya tuh kayak ada yang nggak match gitu ya, karena kita mau not rendahnya itu adalah dari chord C itu sendiri, itu si C nya ya, bukan not ke-6, bukan not E dari senar 6 nya. Sama kayak tadi kamu main D, kita nggak mau strumming dari senar 6, bukan kayak gini. Ini suaranya kedengaran salah kan ya, walaupun nggak kedengaran fals banget, cuma tetap aja nggak enak gitu kalau didengar. Nah, kenapa kita strummingnya dari senar 4 untuk D? Karena bass dari D itu ya adalah D, not terendahnya, not ke-1-nya, tingkat 1. Makanya kita harus perhatiin strummingnya dari senar yang mana. Itu harus diperhatiin. Kalau misalkan kamu lihat chord diagram kayak gini, itu biasa ditulisin juga di atasnya ada tanda X atau tanda 0. Kalau X berarti kamu jangan bunyiin. Nah, itu udah jadi clue buat kamu. Jadi buat kamu yang baru belajar mau masuk main chord, pertama tadi perhatiin dulu pergerakan dari tangan kanannya, motionnya ya, senyaman mungkin, senatural mungkin pergerakannya. Oke. Setelah terbiasa bisa masukin chord dan kasih effort di situ, kasih tenaga mainnya. Semuanya harus clear, no? Jadi jangan cuma kesentuh aja. Kalau kayak gini jadinya gak ada isinya gitu. Lalu yang ketiga adalah kamu perhatikan tadi harus strummingnya dari senar bass yang mana. Itu bisa dilihat di chord diagram untuk simpelnya. Oke, jadi semoga video ini bisa membantu basis kamu untuk bermain iringan dengan strumming ya, atau genjrengan. Kalau misalkan ini udah oke dengan movementnya simple seperti ini, up down, nanti kamu bisa tinggal variasiin dengan variasi genjrengan yang lain. Ada banyak banget di luar sana, dan kadang-kadang tanpa kamu sadari juga naluri ya. Kamu dengar suatu lagu, kamu ikutin pola strummingnya, kadang-kadang itu bisa jadi keluar sendiri juga tanpa kamu sadari. Alright, jadi asalkan basisnya udah benar, udah solid, pasti akan gampang untuk kamu variasiin strumming pattern yang lainnya. Alright, thanks for watching guys. I'll see you in the next video. Bye bye.